Para sahabat insan, intisari sabda mingguan yang terkasih dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Pater Emmanuel Lelotalok, CMF. Minggu Paskah Agung, Hari Raya Paskah Kebangkitan Tuhan. Bacaan-bacaan kitab suci diambil dari Kisah Para Rasul pasal 10, ayat 34a, ayat 37 sampai dengan 43. Bacaan kedua diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 4. Injil Yesus Kristus diambil dari Injil Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai dengan 9. Kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Alleluia, terpujilah Allah. Dari Hosanna di Minggu Palma kepada Alleluia di Minggu Kebangkitan. Dari selamatkanlah kami, bebaskanlah kami ya Tuhan, kepada terpujilah Tuhan Allah. Dari jalan salib menuju jalan terang kebangkitan Kristus. Dari salib kepada lilin Paskah. Dari Via Crucis kepada Via Lucis. Massimo Tellan, teolog kebangkitan, mengatakan, jalan keselamatan telah dimulai dengan jalan salib. Namun jalan keselamatan barulah mencapai puncaknya di jalan terang, Via Crucis kepada Via Lucis. Jadi kalau tanpa jalan salib, sejarah keselamatan belum dimulai. Namun tanpa jalan terang kebangkitan, jalan salib belum mencapai akhirnya. Bacaan pertama, para rasul dikepalai Petrus adalah saksi mata awal kebangkitan.
namun dengan Roh Kudus yang tercurah baik kepada orang Yahudi, Samaria, Yunani, kafir lainnya, kita pun menjadi saksi kebangkitan Kristus. Kornelius dan seisi rumah percaya bahwa pada hari ketiga sesudah disalibkan dan wafat, dimakamkan, Yesus telah bangkit dari kematian. Menampakkan diri kepada saksi-saksi iman rasuli, mereka yang menyertai Yesus selama kehadiran inkarnatifnya, yang makan minum bersamanya setelah Yesus bangkit. Mereka yang telah menyertai karya pewartaan, Dia yang dipenuhi dengan Roh Kudus dan berjalan sambil berbuat baik, menyembuhkan semua orang dari kuasa iblis. Kita semua menjadi saksi kebangkitannya. Kita yang percaya pada nama Yesus akan mendapatkan pengampunan dosa karena nama Yesus itu sendiri. Nama yang sangat ditinggikan oleh Bapa, melampaui segala nama. Yesus itu harus diwartakan kepada seluruh dunia sebagai hakim atas orang hidup dan mati. Jadi yang berbuat sembrono kepada Yesus, awas saja ya. Hanya orang yang percaya yang telah bebas dari hukuman dosa karena telah diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sahabat insan, bacaan kedua. Kita semua dibangkitkan bersama Kristus. Maka hidup kita bukan lagi dikuasai dunia ini. Dunia telah dikalahkan oleh Kristus. Kita menghidupi satu roh yang baru, yakni harus memperhatikan perkara-perkara Bapa Surgawi. Karena Yesus telah sampai kepada Bapa Surgawi, bertakhta di sisi kanan Bapa. Maka hidup kita pun haruslah dijiwai oleh keilahian Bapa. Hidup kita adalah Kristus, dan hidup Kristus adalah hidup Bapa sendiri. Suatu waktu kita dimuliakan seperti pasca kebangkitannya. Maka marilah menghidupi sebuah kehidupan antisipatif surgawi. Sahabat insan yang terkasih, dalam bacaan Injil, orang benar dan mulia seperti Yesus, walau mati demi menebus dosa kita, namun dibangkitkan Bapa karena upah ketaatan pada Allah adalah hidup kekal. Upah dosa adalah maut. Namun upah hidup sepadan dengan kehendak Allah, ketaatan adalah hidup abadi. Kematian bukanlah akhir. Kematian hanyalah sementara. Hidup kekal adalah upah bagi orang yang percaya dan taat setia melakukan kehendak Allah. Ini adalah kesaksian rasuli Petrus, tokoh pemberani yang telah menangisi penyangkalannya. Yohanes, murid kesayangan Yesus, tokoh paling tulus ikhlas. Kepadanya Tuhan Yesus mempercayakan Bunda Maria untuk dijaga. Inilah ibumu. Sebagaimana sebelumnya Bunda Maria dipercayakan menjadi ibu bagi Yohanes. Bunda, inilah anakmu. Dalam Yohanes pasal 19 ayat 25 sampai dengan 26. Sahabat insan yang terkasih, Paskah adalah mati bagi dosa dan bangkit bagi roh dan kebenaran.
dari membangkang, mari kita taat kepada Allah. Menjadi semakin berkenan pada Allah dan semakin pantas menjadi saudara bagi sesama manusia. Dan semakin layak menjadi pemelihara dan perawat lingkungan hidup alam semesta ini. Haleluya! Selamat Paskah untuk saudara sekalian. Tuhan memberkati.